Oke, baik. Saya langsung tunjuk file kita semalam ini ya. Jadi kalau di proses uji validitas, reliabilitas sudah kita selesaikan semalam ya. Nah, kita tinggal masuk tinggal analisis regresinya ya, dan juga bagaimana mengeceknya nanti dengan teknik uji signifikansi mediasi Sobel ya. Yang sering dikenal dengan Sobel test nanti ya. Nah, moga-moga tidak terlalu lama kita menghabiskan waktu nanti malam ini untuk belajar bersama ya. Ya baik, karena konsep kita mediasi ya, maka persamaan regresi yang akan kita olah sesuai dengan gambar grafis itu ada dua persamaan, ya, yaitu satu persamaan regresi dari semua variabel bebas ke variabel mediasi, kemudian nanti yang kedua meregresikan variabel dependen utama ya, yang kita kasih identitas Y ya, dengan semua variabel bebas dan variabel mediasi ya, sehingga di kerangka berpikir untuk yang pertama itu pasti ada dua variabel bebas. Dalam contoh kita kan kita menggunakan variabel gaya kepemimpinan, lingkungan kerja sebagai variabel bebasnya, kemudian akan dihubungkan dengan motivasi sebagai variabel mediasi, kemudian variabel gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, motivasi juga kita arahkan ke kinerja organisasi. Itu ya dalam contoh kita. Ya. Maka pertama kita nanti meregresikan motivasi sebagai dependen variabel pertama dengan gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja sebagai variabel bebasnya. Lalu yang kedua nanti kita akan meregreskan dependen utama kinerja organisasi dengan gaya kepemimpinan, lingkungan kerja dan motivasi. Itu ya. Maka baik kita coba lihat untuk yang persamaan regresi pertama melalui jalur analyze, kemudian kita masuk di regression linear. Lalu kita ambil motivasi ya, motivasi sebagai dependennya ya, lalu ya, pemimpin dan lingkungan kerja itu sebagai independennya. Oke, ada pengaturan ini, kita langsung ya masuk ke sini ya. Oke, ya ini hasilnya. Ini hasil dari ini dependen variabelnya motivasi ya. Kemudian independennya adalah gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja ya. Ini outputnya punya kita. Jadi tadi saya sempat utak-atik ya, maka di sini ada beberapa output, tapi isinya sama ya. Yang ini dengan yang ini sama kayaknya. Ini juga sama ya. Ini tadi motivasi. Yang penting lihat di sini ya, dependent variable, motivasi, kemudian independennya dalam gaya kepemimpinan lingkungan kerja. Ya, jadi isinya sama ya, yang ini dengan yang ini. Ya, karena tadi saya sempat utak-atik ya. Jadi ini punya kita itu ya. Maka dalam konteks untuk melihat peran mediasinya nanti untuk tujuan uji Sobel ya, maka yang perlu diambil nanti
nilainya adalah ini ya, yang unstandardized ya, dengan standar errornya ini. Ya, standar error ini yang kita butuhkan. Ya, maka ini kalau digambar, ini berarti koefisien beta dari gaya kepemimpinan ke motivasi itu minus 0,036 dengan standar error 0,060. Nah, jadi ini yang perlu kita catat ya. Kalau minggu kemarin saya katakan kalau untuk menulis di persamaannya pakai ini ya, pakai ini. Tetapi kalau yang untuk uji Sobelnya itu kita pakai yang unstandardized dengan standar errornya. Ya. Nah, kemudian lingkungan kerja 0,625 yang ini, lalu standar errornya 0,85. Ya. Nah, ini teman-teman perlu catat angka itu. Nah, lalu kalau dicek bagaimana signifikansi dari model pertama ini, nah maka Bapak Ibu bacanya di sini. Ya, dengan di sini sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya kemampuan untuk melihat nilai tabel T, maka nilai yang ada di output ini disebut nilai T hitung, itu dibandingkan dengan tabel T. Ya. Tetapi kalau pemahamannya yang quick, kita pakai saja perbandingan dengan alfa, yaitu 0,05 atau 5%, maka Bapak Ibu baca di sini saja. Jadi kalau angkanya di atas 0,05, angka signifikansinya atau probability value-nya, maka hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara gaya kepemimpinan dengan motivasi ini tidak signifikan. Ya. Itu yang angka ini. Ya, jadi 0,546 lebih besar dari 0,05. Ya, sehingga menunjukkan gaya kepemimpinan tidak signifikan pengaruhnya terhadap motivasi. Tetapi untuk lingkungan kerja, signya 0,000 ya, atau berada di bawah 0,05. Maka kita bisa mengatakan bahwa lingkungan kerja itu yang punya pengaruh signifikan terhadap motivasi. Ya. Lalu bagaimana model ini? Tadi malam saya sudah menjelaskan ini ya. Jadi kalau mau melihat bahwa model ini baik, bahwa secara bersama-sama dua variabel itu mampu mempengaruhi perubahan variabel dependen. Ya, dibuktikan oleh ANOVA-nya probability-nya di bawah 0,05 atau F hitungnya berada di atas F tabel. Ya. Kemudian kalau melihat ini adjusted R square, tadi malam juga saya sudah jelaskan bahwa kontribusi dari dua variabel ini terhadap motivasi hanya 31,4% ya, kontribusi pengaruhnya. Nah, sisanya itu lebih banyak di luar variabel itu. Ya. Nah, itu untuk variabel yang pertama. Nah, lalu kalau ini tadi malam, ini adalah alat untuk mengecek multicollinearity-nya. Ya, multicollinearity dari variabel-variabel bebas ini. Jadi angka-angka ini menunjukkan memang gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja itu tidak punya korelasi yang sangat erat satu sama lain. Ya, karena angka VIF-nya di bawah 10 atau angka toleransinya di atas 0,10. Nah, itu syarat bebas dari multicol ya. Dan ini dipenuhi oleh data kita. Oke. Nah, itu yang pertama. Nah, jadi persamaan ini sudah sekaligus bisa diinterpretasikan maknanya ya. Makna yang ada di dalam tabel model summary, di tabel ANOVA, dan di tabel koefisien. Ya, lazimnya itu yang dibaca. Ya. Nah, ini apa manfaatnya? Sama dengan ini sebenarnya, dengan VIF ya. Jadi ini mau menjelaskan hubungan collinearity-nya antar variabel itu, ya, variabel gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja. Ya. Jadi mereka punya
angka tadi yang dibuktikan di sini. Tapi yang penting yang kita baca nanti di sini saja. Itu soal multicolnya. Nah, kalau soal normalitas, soal heteros, nanti kita buktikan di persamaan kedua, ya di persamaan kedua. Oke, sampai di sini sudah paham ya? Yang ini Pak Sus dan teman-teman. Halo? Oke. Oh gitu ya, baik. Ya, oke, baik. Nah, sudah nangkap ya konsepnya ya. Oke. Nah, jadi ini tadi baru persamaan pertama ya. Baru persamaan pertama dari model mediasi kita. Jadi dua. Sekarang kita masuk di persamaan kedua. Ya, sekarang kita masuk ke persamaan kedua. Nah, ini nanti pengujiannya sudah lengkap. Termasuk nanti kita coba lihat bagaimana normalitasnya, bagaimana multicolnya, bagaimana heterosnya, ya. Maka saya masuk sekarang di persamaan kedua, analyze, masuk lagi regression, kemudian linear. Ya. Nah yang ini kita pindahkan ke independen ya, yang motivasi, masukkan ke sini. Nah, sementara dependennya sekarang kita ambil kinerja organisasi. Kinerja organisasi. Oke, nah kita sekarang butuh residual ya, unstandardized dan standardized-nya. Ternyata sudah dicentang di sini. Nah, ini kita butuhkan nanti untuk uji normalitas dan uji heteroskedastisitas, unstandardized-nya. Ya nilai residual, ya nilai residual ini variabel baru nanti yang otomatis dibuat oleh SPSS, ya residual namanya. Baik yang unstandardized maupun yang standardized. Nah, kalau yang standardized ini kita butuhkan dalam rangka untuk melihat nilai ekstrim, ya, nilai ekstrim dari variabel nantinya. Ya. Nilai ekstrim itu patokannya angkanya di atas 1,96. Ya, nilai normalnya tabel Z itu 1,96. Ya. Itu nanti ya. Oke, kita continue. Nah, mari kita lihat sekarang output dari yang kedua, kinerja organisasi. Oke, ini outputnya, mulai dari sini ya. Oke. Jadi kalau dilihat koefisien determinasinya, sudah masuk kategori besar ya, karena di atas 50%. Artinya, sumbangan dari variabel motivasi, gaya kepemimpinan, lingkungan kerja untuk mengubah kinerja organisasi itu sangat besar, ya. Kontribusinya sebesar 56,4%. Berarti sisanya sekitar 43,6 ya, 436 itu sumbangan di luar tiga variabel ini. Lalu model ini juga baik karena SIG-nya di bawah 0,05. Ya, artinya secara bersama-sama motivasi, gaya pemimpin dan lingkungan kerja itu mampu memberi perubahan terhadap kinerja organisasi. Lalu kita lihat koefisien-koefisiennya. Untuk kepentingan uji Sobel, ya, kita ngambilnya di unstandardized tadi. Ya. Jadi nanti yang kita butuhkan angka yang ini ya, ini punya motivasi ke kinerja organisasi. Ya. Jadi nilai betanya 0,17, ya, ininya 0,66. Ya, 0,66. Tapi kalau kita lihat signifikansinya, di sini dia tidak signifikan sebenarnya motivasi terhadap kinerja organisasi itu. Ya. Nah, hal ini sebenarnya tanpa uji Sobel pun kita sudah bisa mengatakan bahwa sebenarnya motivasi itu tidak punya peran terhadap kinerja organisasi, ya, karena dia tidak signifikan. Ya. Berarti dua variabel itu, gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja, itu justru
mereka nanti mempengaruhi kinerja organisasinya secara langsung. Ini dibuktikan oleh SIG-nya, gaya kepemimpinan, 0,01 ini di bawah 0,05, kemudian lingkungan kerja, SIG-nya 0 di bawah 0,05. Membuktikan bahwa dua variabel ini signifikan terhadap kinerja organisasi. Ya, itu sebenarnya. Nah, tapi nanti kita coba buktikan dengan Sobel test. Ya, apakah benar motivasi ini sebagai variabel mediasi seperti yang sudah kita konsepkan. Nah, untuk itu nanti kita masuk di dalam uji Sobelnya, ya. Tapi sebelum masuk di uji Sobel, kita perlu memang melakukan pengecekan di normalitas terlebih dahulu, ya. Nah, untuk itu, untuk uji normalitas kita menggunakan konsep Kolmogorov-Smirnov. Ya. Maka tekniknya kita masuk sini, analyze, kemudian non parametrik. Ini saya mengutak-atik uji normalitas. Ya. Lalu masuk di one sample KS, ya. Kemudian yang diambil adalah unstandardized, ya. Yang ini kita masukkan di sini, kemudian klik OK. Lalu yang kita baca di sini, ya. Nah, di sini model kita ini masih belum normal karena asimsik masih di bawah 0,05. Nah, syarat normalnya dia harus ada di atas 0,05. Maka pertanyaannya, kenapa dia tidak istilahnya apa, tidak normal? Nah, salah satu jawabannya itu disebabkan karena dalam data kita pasti ada data ekstrim. Nah, untuk itu kita cek, ya, data ekstrimnya kayak apa. Tadi saya katakan data ekstrim itu yang angkanya nanti di atas 1,96. Kenapa pakai 196? Nah, itu proses berpikirnya itu adalah angka risiko salah dari alfa dalam tabel Z, ya, dengan pengujian dua sisi, ya, maka angka tabel Z-nya akan ditemukan 1,9. Nah, itu sebenarnya kalau ditanya kenapa harus pakai 196, ya, angka apa itu? Ya, makanya itu adalah angka yang berkaitan dengan uji normalitas, ya, nilai Z tabel. Ya, jadi angka 196 itu nanti dikaitkan dengan angka ekstrim. Kenapa kita sampai sana? Kan berangkat dari sini tadi, bahwa ketika kita menguji normalitas dari model regresi kita ini, ternyata dia belum memenuhi. Karena angkanya di sini 0,041 masih di bawah 0,05. Penyebabnya apa? Salah satunya adalah pasti ada angka ekstrim. Angka ekstrim itu kalau dilihat di dalam datanya SPSS itu adalah angka yang nilainya berada di atas 1,96. Maka mari kita lihat di data kita. Kita masuk di data. Kita buka data Fili, lalu kita geser ke belakang. Ini di sini, ya, yang akan dilihat nanti. Ya. Jadi kalau dilihat satu-satu begini agak lama kita, maka ini perlu di sort, ya. Ini kita sort, di blok dulu ininya. Kemudian kita sort, ya. Kita sortnya itu lewat klik kanan, ya, klik kanan. Ini lalu pilih sort ascending, ya. Sort ascending, ya, baca bahasa Inggrisnya sort ascending, artinya dari kecil ke besar itu, ya. Tapi kita tadi konsepnya kan dari besar ke kecil, ya. Yang kita cari yang besar, maka kita pilih sort descending. Ya, ini kita lihat ini ada satu data ekstrim yang di sini.
2,54. Lalu kita cek juga di bawah yang minus. Ya, kadang di bawah ini ternyata yang minus juga banyak di bawah. Ini ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 di bawah. Nah, maka yang ekstrim-ekstrim ini ya terpaksa kita harus keluarkan, mengurangi jumlah data ya. Nah, caranya ini kita buang dulu. Saya blok dari sini ya. Klik, tarik ke bawah, klik kanan, clear. Oke. Ya sudah nggak ada, hilang. Oke, sudah nggak ada ya, hilang ya. Tinggal yang di atas, ini 1. Klik, clear kanan, clear ya. Oke, ya. Nah, data kita sudah berubah jumlahnya, maka kita coba analyze regresi lagi ya. Analyze regresi supaya mengeluarkan lagi residual yang baru ya, linear. Jadi masih sama independennya juga sama. Ya. Langsung oke. Ya. Nah, ini output ini agak naik jadinya ya. Setelah kita buang yang ekstrim, koefisien determinasinya naik ya. Ini semakin bagus ya. Kemudian motivasi itu kalau tadi kan 0,8 ya. Ini dia mulai turun ya. Artinya apa? Ini signifikan di 20% sebenarnya motivasi terhadap kinerja organisasi ya. Kemudian ini masih terpenuhi. Nah, tinggal kita lihat sekarang normalitasnya ya. Kita kembali lagi ke sini, analyze, non parametrik, legacy, one sample case. Ya, kita ganti ini yang lama, kita keluarkan. Ya, lalu kita ambil yang baru, yang bawah, masukkan. Oke. Oh, ternyata setelah kita buang yang itu, di sini semakin turun dia ya. 0,007. Nah, ini pasti masih ada lagi ini. Masih ada data ekstrim ya. Masih ada data ekstrim yang ada di sana ya. Artinya dengan residual yang baru ya. Tapi kalau dicoba pakai residual yang lama tadi ya. Kita coba ya. Apakah sama atau ada perubahan? Ini kita keluarkan. Ini kan yang baru tadi. Lalu yang lama kan yang ini, yang atas ini ya. Kita coba. Artinya apa? Dia dengan jumlah data yang berkurang, tetapi dengan residual yang lama itu ya. Ya. Jadi kalau pakai residual lama tadi, memang ini sudah normal. Ya, sudah normal. Ya, sudah normal di sini ya. Tetapi kalau Bapak Ibu coba memaksa menggunakan yang baru, memang dia belum normal juga, belum normal. Ya, karena di sana pasti muncul angka ekstrim baru ya. Nah, jadi kalau dicek ya, ini kan residual baru ya di J3E-nya ini. Yang mana tadi kita ya? Di sini ya. Ini yang kedua. Kita cek yang ini ya. Yang ketiga, coba short descending. Oh, enggak ada dia. Yang ini short descending ada. Yang ini mungkin. Oh, ini yang di J3 2 tadi ya. Jadi sebenarnya masih ada, kalau mau pakai yang itu, ini ada data ekstrim ya. Data ekstrim ada 2. Lalu jadi ini di bawah juga ada ekstrim ya, setelah kita buang tadi ya. Maka kalau ini kita coba buang lagi yang ini ya, 2 ini clear. Kemudian yang paling bawah tadi
Mungkin sudah hilang. Yang di sini ya C32, yang di sini perhatikan di sini. Kemudian yang bawah tadi ada satu, yang ini. Oke, kita hilangkan. Ya. Lalu kita minimize supaya creation linear. Oke. Nah, ini tetap tidak signifikan ya. Kemudian kalau cek lagi normalitasnya, kalau pakai unstandardized baru, ya, ini mulai naik dia ya. Ya. Tapi nanti pakai yang ini saja ya. Yang tadi yang ini. Ya, yang ini. Jadi kalau pakai output ini sudah menunjukkan bahwa model kita sudah bebas dari masalah normalitasnya. Nah, tinggal sekarang kita coba cek heterosnya. Nah, untuk heteroskedastisitas, kita menggunakan metode Glaser. Tadi malam saya sudah tunjukkan, yaitu meregresikan absolute residual dengan semua variabel bebas. Ya. Untuk itu kita buat dulu absolute residualnya lewat compute variable. Kita buat di sini ABS receipt. Kemudian kita ambil ABS-nya ini. Ya. Kemudian masukkan yang mana tadi? Unstandardized ya. Oke. Nah, sudah itu kita langsung regresikan. Ini ya. Kita ganti yang ini dengan absolute residual uprest ya. Oke. Kemudian yang lain kita hapus dulu karena kita butuh estimate-nya saja. Ini juga tidak usah. Oke. Nah, maka yang dibaca langsung di sini ya. Nah, ini dari metode Glaser ini ditemukan bahwa semua variabel bebas tidak signifikan terhadap absolute residual. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi atau model ini memenuhi asumsi heteroskedastisitas. Nah, itu soal pengujian asumsi-asumsi yang ada di dalam analisis regresi kita. Nah, tinggal sekarang terakhir yang Bapak Ibu perlu cek sekarang adalah untuk melihat tadi apakah betul variabel motivasi itu merupakan variabel intervening atau mediasi gitu ya. Maka kita menggunakan Sobel test ya, Sobel test. Nah, saya minta tadi kita perlu mencatat di sini. Ya, ini tadi perlu dicatat ya, angka motivasi ya. Saya juga perlu mencatat manualnya di situ 0,048 ya. Ini berarti dari betanya motivasi, SE-nya standar error-nya 0,071 ya. Lalu dari persamaan pertama tadi yang ke motivasi tadi kita lihat di atas ya. Ini yang kedua. Jadi kalau mau cepat tarik di sini saja. Yang paling awal ya. Ini
Nah ini, yang dicatat ini. Jadi dari gaya kepemimpinan itu minus itu 0,036, kemudian standar errornya 0,060. Ini untuk gaya kepemimpinan. Kemudian untuk lingkungan kerja nanti 0,625 sama 0,085 ya. 0,85 ya. Oke, baik. Kemudian tadi betanya 0,048 ya. Nah, sekarang untuk uji Sobel, Bapak, kita bisa menggunakan kalkulator yang ada di Google ya. Di sini saya coba tunjukkan ya. Ini ada alamat kalkulator, statistik kalkulator ya. Dari Daniel Soper ya namanya. Jadi kita bisa gunakan. Nah, saya tadi sudah buka ya. Di sini dia. Ini saya coba yang ini tadi ya. Oh ini. Ini ada di alamat ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalkulatornya seperti ini. Jadi kita mau melihat pertama tadi berarti antara kepemimpinan apakah harus melalui motivasi baru kinerja organisasi atau gaya kepemimpinan itu langsung mempengaruhi kinerja organisasi. Itu yang mau kita cek. Maka koefisien-koefisien tadi Bapak Ibu kita tulis di sini ya. Tadi variabel gaya kepemimpinan koefisiennya adalah minus, ini Bapak Ibu tinggal hapus ya angkanya yang ada di situ nanti, minus 0,036. Sementara standar errornya ditulis di sini di bawah ya, 0,060 ya, ini angkanya sudah masuk. Kemudian beta, untuk beta itu kan berarti koefisien dari motivasi tadi ke kinerja organisasi, yaitu 0,625 ya. Berarti ini sudah saya tulis ya 0,625. Sementara standar errornya mana tadi ya? Standar errornya 0, yang kita catat berapa? 0,085 ya. 0,85 ya. Oke, jadi ini koefisien-koefisien yang kita ambil dari sini tadi. Ya, dari sini dari Bapak Ibu, dari output yang ada ini. Ini koefisien dari persamaan pertama. Ya. Kemudian yang berikutnya koefisien yang diambil dari model kedua. Yang kedua ini, model kedua. Berarti ini tadi angka-angkanya. Yang motivasi tadi, motivasi kinerja. Nah, sehingga tadi muncul di sini. Jadi kita masukkan angka-angka itu. Ya. Ini saya berapa ya? Motivasi. Jadi kita cek dulu ya, karena kita punya dua independen ya, semuanya dimediasi oleh variabel motivasi, maka kita nanti ngitungnya dua kali ya. Jadi pertama ini kita hitung dulu. Tadi Bapak Ibu catatnya berapa ya? Yang motivasi ke kinerja organisasi? Yang paling bawah ya. Berapa tadi? Angka koefisien
motivasi ke kinerja organisasi tadi berapa? Yang dicatat Ibu Bapak tadi? Output bawah ya. Sebentar, ada beberapa tadi. Motivasi 0,048. ini ya, yang ini ya. Ini ya. Ini tuh tadi 0,48 dan standar errornya 0,71 ya. Oke, benar ya. Ini yang kita pakai tadi ya. Ya, oke. Nah, maka tinggal nanti masukkan sini berarti tadi yang belum ditulis adalah ini 0,8 ya. Yang B-nya 0,048 gini ya Bu ya. Kemudian standar errornya 0,071 ya. Oke. Coba dicek lagi tadi gaya kepemimpinannya minus 0,036. Kemudian standar errornya 0,060. Betul ya? Oke. Nah, mari kita lihat hasilnya. Klik calculate. Oke, dia hitung. Ya, dia hitung ya. Ini hasilnya kita lihat. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ini adalah nilai Sobel testnya. Ya, nilai Sobel test ini nilainya adalah 0 minus ya, minus 0,44875 dan seterusnya gitu ya. Jadi yang jelas angka ini karena ini mengikuti tabel Z, dia lebih kecil dari angka 1,96 ya. Atau kalau Bapak Ibu lihat di probability-nya di sini, angka-angka ini semuanya di atas 0,3 ya, 0,05 mohon maaf. Ya. Baik untuk satu sisi, ya, satu sisi ini istilah gambar, ya ekor yang diarsir, ya. Nanti Bapak Ibu bisa googling ya, beda one tail, two tail itu apa ya. Tapi kalau two tail itu artinya nanti gambar itu ada dua sisi yang diarsir ya, gambar distribusi normal itu. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini menunjukkan bahwa variabel motivasi tidak memediasi hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja organisasi. Itu kesimpulannya. Jadi kenapa begitu? Karena tadi nilai Sobel testnya kurang dari 1,96 atau one tail probability maupun two tail probability-nya semuanya di atas 0,05. Ya, sehingga dia tidak memenuhi syarat sebagai variabel mediasi. Ya. Nah, tadi kan saya sudah katakan di output SPSS kita sebenarnya tadi koefisien 0,048 itu kan tidak signifikan ya terhadap kinerja organisasi itu. Ini kita lihat ya. Jadi kan signya dia kan motivasi terhadap sini kan tidak signifikan. Nah, maka betul itu memang bukan variabel mediasi sebenarnya ya. Nah, maka mungkin nanti hasilnya sama juga ya terhadap variabel yang kedua ya. Kita cek sekarang dengan lingkungan kerja. Yang ini tadi yang kita cek adalah gaya kepemimpinan, motivasi, kinerja organisasi kan. Nah, sementara variabel yang satu tadi lingkungan kerja, motivasi, kinerja organisasi. Nah, untuk itu kita lihat berapa tadi koefisien lingkungan kerja terhadap motivasi. Yang koefisien A, ada yang catat tadi? Kalau tidak salah tadi 0,625 ya. Kita lihat ya. Coba lihat di output. Output yang pertama ya. Output yang pertama. Ini lingkungan kerja berapa ya? 0,625 dan 0,85 kan?
standar errornya. Betul ya? Oke. Nah, sementara motivasi tadi tetap sama angkanya kan? Oke. Nah, maka yang kita ganti si 0,625A-nya, kemudian koefisien D-nya tadi dari sini motivasi ke kinerja organisasi tetap sama 0,048. Standar errornya di lingkungan kerja terhadap motivasi adalah 0,085 ya. 0,085. Oke, sebentar. 0,085. Oke ya. Nah, nanti hasil ini memang Bapak Ibu tulis secara manual ya, pakai metode ini ya. Metode ini kan analisis jalur, tetapi kita menggunakan Sobel test gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau mungkin di workshop 2 nanti ya buka free Sobel test ini untuk simulasi gitu ya. Dibuka, ditunjukkan caranya gitu ya. Oke, lalu tadi ini tinggal belum dikalkulate ya. Ini belum ya, ini yang masih yang pertama tadi. Ya, kita lihat sekarang hasilnya yang kedua, calculate dulu. Oke, kita lihat hasilnya di bawah. Oke. Oke, apa maknanya ini? Untuk ngecek lingkungan kerja, apakah dimediasi oleh motivasi? Sobel testnya itu. Artinya 0,673,216 ya. Lebih kecil dari 1,96 kan? Lalu ya, probability-nya juga kan semuanya di atas 0,05. Maka kesimpulannya sama bahwa variabel motivasi tidak memediasi lingkungan kerja juga. Ya, itu Bapak Ibu yang bisa kita lihat ya dari teknik ini, ya, teknik uji Sobel ya. Sobel. Oke, mau membantu ya. Benar. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah ya. Nah, dalam konteks keilmuan itu adalah temuan kontekstual ya. Ya. Jadi untuk case sampelnya ibu bapak ya ternyata memang variabel itu tidak memediasi. Nah, yang penting nanti kan ada argumentasi untuk menjelaskan ya kenapa seperti itu. Itu justru sesuatu yang baru dari riset itu ya. Jadi jangan memaksakan diri bahwa harus sama, apalagi memaksakan diri harus signifikan ya. Salah cara berpikir begitu ya. Yang penting kan proses penelitian itu sudah dilakukan dengan benar ya, tahapan-tahapannya. Ketika di ending akhir itu kalau memang itu yang dia sampaikan, ya setelah dicek memang pasti ya, dicek dulu apakah ada yang salah, ada yang keliru mungkin di proses itu. Tapi kalau sudah yakin semuanya benar, toh hasilnya seperti itu, sudah itu diakui sebagai hasil penelitian. Maka tinggal nanti tugasnya memang mungkin mencari referensi pendukungnya. Dalam arti bisa jadi ada yang memang mungkin sekelompok dengan kita, si peneliti itu. Nah, sehingga coba dilihat apa catatan yang bersangkutan terhadap hasil itu. Ya, tapi yang penting kan teknik-teknik statistika, metode analisis kuantitatif kan sudah ditunjukkan. Itu Pak Sus, pencerahan dari saya. Ya, moga-moga membantu. Nah, nanti ini saya kirim di e-learning ya, output ini ya, untuk dipelajari ya. Oke. Saya boleh ya. bertanya. Terima kasih Pak. Boleh, silakan. Mumpung masih. Yang
Yang jelas begini, siap tulis tangan ya. Saya tidak menggunakan metode ngetik ya, karena itu copy paste ya. Ini ujian saya tulis tangan. Maka sampaikan, silakan menyiapkan kertas folio bergaris. Ya, apa perintahnya nanti ditunggu hari Sabtu, gitu ya. Nah, biasanya upload hari itu juga. Ada jamnya nanti. Nah, via e-learning kan ada deadline-nya nanti. Nah, ya. Tapi tidak 2 jam ya, Pak, mungkin. Gimana, Bu Nila? Mungkin waktunya diperpanjang sedikit gitu ya. Nego ini, Pak. Oh, enggak. Biasanya kan sudah dihitung itu. Waktu segitu ya antara menulis ulang, kan open book toh. Menulis ulang untuk dimasukkan di kertas sama di scan nanti, ya scan untuk upload, itu sudah kita hitung. Gak usah takut. Pak, saya Bu Nila mau tanya apa tadi? Mau tanya, Ya. tadi pas perhitungan yang terakhir yang angka apa 1,96 atau apa tadi kan ada yang dikeluarkan, terus angka yang besar ada angka yang minus juga dikeluarkan. Itu nanti tuh berpengaruh nggak dengan jumlah jumlah sampel yang kita ambil? Kan itu tadi ada data-datanya X1 berapa? Oh, pengurangan tadi. Iya, pengurangan tadi. Waktu di uji normalitas atau yang mana tadi Bu Nila? Yang terakhir tadi. Yang terakhir, sebentar saya coba tunjukkan yang dimaksud terakhir itu mana ya. Yang ini ya. Angka ini kan Bu? Bukan tadi yang di normalitas kayaknya. Ya. Di sini tadi. Ya, di sini dia. Angka ekstrim tadi ya? Ya, angka ekstrim. Oh iya, baik. Jawabannya Bu, memang di proses analisis itu kan mengurangi jumlah nanti ya, otomatis mengurangi jumlah sampel. Nah, tetapi kan Ibu sudah berada pada tahapan interpretasi, ya. Hanya tinggal menjelaskan nanti bahwa ketika misalnya Ibu awalnya kan mengumpulkan 150 orang, ya sampel kan, data itu sudah dimasukkan kemudian diolah. Tapi begitu mungkin diuji validitas reliabilitas kan mereka semua masih utuh ya. Iya. Karena validitas reliabilitas itu yang dikurangi nanti indikator. Indikatornya. Ya. Tapi begitu masuk di uji normalitas nanti yang dikurangi adalah responden. Ya. Karena yang dihapuskan baris itu tadi. Ya, saya kan hapus baris tadi. Iya. Nah, kalau yang semalam itu kita belajarnya yang kita hapus itu kolom. Ya, kolom. Nah, waktu kolom itu jumlah sampelnya kan masih terpenuhi kan, gitu ya. Nah, kita nanti prosesnya kan tidak mundur lagi, Bu. Ya, setelah Ibu masuk di uji normalitas tadi kan itu sudah jalan terus kita. Yang penting kan kepentingan analisis regresinya sudah kita lakukan. Ya. Jadi data kita awalnya kan 139 ya. Di sini tadi sisanya berapa ini? Sisa 128. Ini pun masih belum. Kalau nanti Ibu Bapak fokus, bisa jadi ada pengurangan sampai dengan jumlah tertentu. Yang penting asumsinya terpenuhi. Dan juga berdampak terhadap signifikansi ya hubungan antar variabelnya. Begitu Bu Nila. Ya, jadi jumlah sampel berkurang, iya. Ya, jumlah sampel berkurang itu di dalam proses analisis nantinya. Itu kan diceritakan nanti di bab 4. Iya Pak Greg, terima kasih. Begitu Bu. Ya, moga-moga sudah ada pencerahan ya. Baik. Iya, belajar itu kan itu. Nah, jangan langsung dapat hasil ya malah ditanya nanti bingung. Ya, kalau dibuatkan orang kan begitu ya, hasilnya bagus-bagus, tapi tidak bisa menjelaskan kan?
Maka kenapa kita di tempat kita itu teman-teman kita ajak untuk belajar semua tools-nya, ilmunya juga kita beri, sehingga harus pakai logika. Ya, logika. Itulah yang kalau dalam istilah saya value edit yang harus dibawa lah, ya. Nah, jadi bukan mengejar bahwa hasil penelitian saya semuanya signifikan, ya. Tapi tahu enggak sampai ke sana kenapa? Nah, kalau dibuatkan orang kan dia nggak bisa menjelaskan. Nah, sementara kita tidak melihat hasil akhir, yang kita lihat itu proses. Saya itu filosofis sebagai pendidik ya, itu yang saya share ke teman-teman yang mau belajar sama saya. Toh prinsip-prinsip itu nanti bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga kan, ya, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan di kerja, ya, dan itu pasti ada kepuasan tersendiri. Ya. Apa sih yang Bapak Ibu cari? Apa? Ya? kan kebahagiaan batin toh, kebahagiaan batin. Ya apa? Pasti tetap ada keresahan lah kalau dibuatkan tuh pasti biaya yang dikeluarkan banyak lah. Karena bukan rahasia lagi kan, buat tesis itu angkanya mungkin di Semarang ya sudah 5 juta ke atas itu. Ngapain? Padahal itu mereka hanya bantu di bab 4. Ya kan? Dan bab 4 ini tugas saya untuk membantu ibu bapak untuk belajar membuatnya sendiri. Gitu. Ya. Ya, moga-moga bermanfaat ya. Nah, saya yakin semuanya bisa. Nah, terima kasih juga malam ini masih ada yang join sampai 9:30 kita. Ya silakan. Kami bertanya boleh ya Pak Greg? Mungkin kita boleh, silakan nanti. Ya. Ya, silakan nanti ya. Gitu. Baik, begitu. Selamat istirahat semua. Ya, saya tinggal share output ya untuk dipelajari oleh teman-teman. Ya, kalau tidak tahu tanya Pak Sus, Bu Nila, Pak Yusuf, Bu Yamaudina, Pak Andi ya, harus bisa menjelaskan kepada mereka. Ya. Mungkin itu. Nah, setuju ya, Pak. Moga-moga ya. Iya. 5 kali ya. Oke, nggak apa-apa kan videonya sudah ada. Video hanya berapa jam tadi? Nggak sampai 1 jam mungkin ya. Hanya berapa menit tadi ya. Ya. Oke, begitu ya. Selamat malam semua. Selamat istirahat ya. Sampai ketemu di ujian hari Sabtu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Greg, sehat selalu. Ya, sami-sami. Ya, sama-sama semuanya. Ya, saya tutup ya. Ya, Pak.